Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Anissa dengan nomor induk mahasiswa 12030303103 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas HTN semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan rinci mengenai pertemuan mengenai materi dari pertemuan 9 sampai 15 mata kuliah Hukum Konstitusi guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Baik, langsung pada penjelasan materi yaitu dengan judul materi mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi, di mana sebuah konstitusi itu pasti memiliki nilai dan memiliki makna yang dalam ya. Dan di mana dalam hal ini itu bagaimana nilai konstitusi itu bisa ditaati, diimplementasikan oleh negara dan masyarakat. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan daya ikat nilai konstitusi itu dapat dilakukan, dan di mana ada 3 hal yang menjadi daya ikat diselenggarakannya konstitusi tersebut. 3 faktor ini yang menentukan apakah konstitusi ini bernilai normatif, semantif, konservatif, dan lain-lain. 3 faktor tersebut ialah yang pertama yaitu hukum, di mana seorang ahli berpendapat yang bernama K.C. Ware, beliau berpendapat positivisme hukum, konstitusi itu adalah suatu hal yang mengikat. Kemudian yang kedua ada politik, di mana politik hukum itu memiliki daya ikat yang kuat. Artinya di sini produk aktivitas politik itu adalah hukum, sedangkan konstitusi itu adalah hukum dan merupakan produk aktivitas politik. Yang ketiga itu ada moral. Pendapat seorang ahli yang bernama Paul Scholten mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom, yaitu hukum yang abadi. Kemudian lanjut pada materi mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Di mana perlu kita ketahui ya bahwa Piagam Madinah itu memiliki muatan. Ada 3 muatan. Yang pertama yaitu kesepakatan. Kesepakatan di sini memiliki artian yang heterogenitas. Pada masa Saifah Madinah dibuat, Madinah tidak hanya berisi penduduk Muslim, tetapi ada penduduk yang menganut agama lain. Maka diaturlah mengenai kesepakatan antara warga negara agar tidak terjadi ketersinggungan dan perselisihan. Kesepakatan tersebut mengatur mulai dari hak-hak dan kewajiban paling besar hingga yang paling dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Yang kedua itu ada keadilan. Ketika sudah dibuat kesepakatan tadi, maka kita butuh sebuah nilai keadilan. Artinya sebuah warga negara pada saat itu ia berhak diperlakukan sama dan adil dalam aspek apapun. Kemudian yang ketiga mengenai persamaan. Kita harus memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara tidak memandang agama, setiap warga negara membutuhkan persamaan hak dan kewajiban dalam hal kehidupannya di Madinah ketika itu. Kemudian apakah Piagam Madinah ini sama dengan konstitusi? Dalam hal ini itu ada 2 golongan dengan pendapat yang berbeda ya. Ada golongan yang menerima dan ada pula golongan yang menolak. Golongan yang menerima mengatakan bahwa konstitusi Madinah telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Kemudian mereka yang menolak ini mengatakan bahwa Piagam Madinah itu tidak mengatur pembagian kekuasaan. Oleh karena itu mereka tidak setuju bahwa Piagam Madinah ini disebut juga sebagai konstitusi. Lanjut pada konstitusi mengenai amandemen Undang-Undang 1945, di mana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu perubahan pertama, Sidang Umum MPR tahun 1999 yang disahkan tanggal 19 Oktober 1999. Yaitu dalam perubahan pertama ini, MPR mengubah sebanyak 9 pasal, di antaranya ada pasal 5 ayat 1,
pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang 1945. Yang kedua, pada perubahan kedua, sidang tahunan MPR disahkan tanggal 18 Agustus tahun 2000. Untuk perubahan yang ketiga, sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. Dalam sidang tahunan MPR tahun 2001, MPR itu mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan ketiga, yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 November 2001. Pada perubahan ketiga ini, MPR Republik Indonesia mengubah atau menambahkan sebanyak 23 pasal. Kemudian pada perubahan yang keempat, sidang tahunan MPR disahkan tanggal 10 Agustus 2002. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengujian konstitusional. Pengujian konstitusional ini adalah suatu evaluasi atau bentuk evaluasi terhadap konstitusi yang sudah diberlakukan sebelumnya di sebuah negara atau di suatu sistem pemerintahannya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dirasa perlu untuk ditinjau ulang. Maka dengan itulah adanya pengujian terhadap undang-undang. Kemudian untuk prosedur terhadap pengujian konstitusi itu sendiri dalam suatu negara yang berubah dari waktu ke waktu, ada tiga hal. Yang pertama mengenai judicial review. Judicial review di sini adalah kewenangan yang diberikan kepada lembaga peradilan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan itu yang pertamanya menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan atau yudisiari. Yang kedua, tujuannya itu adalah untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Yang ketiga, pengujian undang-undang di Indonesia. Yang pertama, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang kewenangan pengujiannya diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1. Kemudian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang kewenangan pengujiannya diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24A ayat 1. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika pengujiannya undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka itu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka itu bisa dilakukan ke Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 24A ayat 1. Kemudian lanjut pada hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakannya telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk secara konseptual, sebenarnya hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak menggunakan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Kemudian, untuk hak asasi manusia itu sendiri, ada seorang ahli yang berpendapat, beliau yaitu ialah John Locke, yang mengatakan bahwa HAM ialah setiap individu dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan atau kemerdekaan, dan kepemilikan, yang dimana hal tersebut tidak dapat dicabut oleh negara. Dalam The Universal Declaration of Human Rights sendiri menyatakan bahwa hak asasi manusia ini berhubungan erat dengan apa-apa yang menyangkut hak-hak politis, apa-apa yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia. Juga yang terakhir adalah apa-apa yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah
hak asasi manusia ini seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, HAM ini adalah suatu hak yang harus dimiliki oleh manusia, yang harus ada pada manusia, yang tidak boleh dicabut oleh negara. Karena kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan dan kita tunaikan, dan harus kita dapatkan. Mungkin sekian penjelasan secara ringkas mengenai pertemuan dari mata kuliah Hukum Konstitusi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.